need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime promises, but the world's a dream. Speak your language, your love, like you know what it means. You tell me wrong, take my heart and make me strong, baby. You're simply the best. Better than all the rest. No better than anyone. Anyone I've ever met. Who I'm stuck on your heart. And hang on every word you say. No more tears apart. Baby, I would rather be dead. In a high, I see the stars of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be no better place. Woo! You're simply the best. Better than all the rest. No better than anyone. Anyone I've ever met. Who I'm stuck on your heart. And hang on every word you say. No, no, no tears apart. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I stop losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can't leave you, baby, where I'm alone. Ooh, baby, don't let go. Ooh, you're the best. Better than all the rest. No better than anyone. Anyone I've ever met. Who I'm stuck on your heart. And hang on every word you say. Maxwin Organization yang merupakan developer properti lakukan aksi sosial dengan mendonasikan properti senilai total 1 miliar rupiah bagi warga miskin di Indonesia yang terjerat hutang riba. Syaratnya pun cukup mudah, cukup menghubungi Maxwin dengan menunjukkan video testimoni hutang riba dan surat keterangan tidak mampu. Maxwin Organization yang merupakan developer bisnis properti anti riba asal kota Surabaya terus melakukan aksi pengentasan kemiskinan di negeri ini. Kali ini di awal tahun 2022, Maxwin Organization melakukan aksi sosial dengan mendonasikan properti senilai total 1 miliar rupiah bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia yang sedang terjerat hutang riba dan mengalami kesulitan untuk melunasinya. Syaratnya pun cukup mudah bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan ini. Cukup menghubungi Maxwin Organization dengan menunjukkan video testimoni hutang riba dan surat keterangan tidak mampu.
Lantas Maxwin akan memberikan surat penunjukan propertinya maksimal senilai 1 miliar rupiah dari jumlah hutang riba yang dialami oleh orang tersebut. Kemudian properti rumah dapat dijualnya dan hasil penjualannya ini 100% diperuntukkan untuk melunasi hutang orang tersebut. Maxwin Organization tidak mengambil untung materi sama sekali dari penjualan itu. Lantaran hasil penjualan memang diperuntukkan untuk melunasi hutang riba bagi orang yang mendaftar di program ini. 2022 Maxwin Organization hari ini adalah mengentaskan kemiskinan. Salah satu langkah konkret yang kami ingin mengentaskan kemiskinan adalah memberikan sumbangan 1 miliar dalam bentuk properti untuk rakyat Indonesia yang terjerat hutang riba. Jadi dia cuma simpel kasih video di hutang ribanya, lalu surat keterangan tidak mampu, WA ke kami kasih surat penunjukan propertinya maksimal 1 miliar dari hutangnya, itu silakan mereka jual, uangnya 100% buat untuk lunasi hutang. Jadi kenapa kami bisa gini, kami melakukan program donasi ini 50% dari properti yang kami bangun untuk masyarakat Indonesia. Selama 1 bulan semenjak program sosial ini dibuka di tahun 2022 ini, tercatat sudah ada 3.000 orang yang telah mendaftar di nomor hotline Maxwin Organization. 3.000 orang tersebut mayoritas merupakan orang yang kebetulan terjerat hutang riba dan mengalami kesulitan untuk melunasinya. Program ini dibentuk sesuai dengan visi dan misi Maxwin Organization, yaitu yang lemah dikuatkan dan yang miskin diperkaya, yang terjerat riba dibebaskan. Agung Dharma, Surabaya TV. Salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Hendrik dan Adarias, melakukan nota kesepahaman kerjasama dengan Maxwin Organization untuk mewujudkan program 1 juta rumah gratis untuk fakir miskin di Teluk Wondama, serta program pembangunan rumah tanpa uang muka dengan bunga KPR dan bank, maupun program pendampingan UMKM. Di masa kepemimpinan setiap kandidat. Dengan diwakili oleh salah satu perwakilan tim sukses dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Hendrik Syake Mambor dan Andarias Kayutui. Paslon nomor urut 4 dari jalur independen ini melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Maxwin Organization yang berafiliasi dengan PT Broker Bisnis Internasional. Penandatanganan yang dilakukan di kantor pusat Maxwin Organization yang berada di kota Surabaya ini berisi 3 poin. Di antaranya mewujudkan program 1 juta rumah gratis untuk fakir miskin di Teluk Wondama, serta program pembangunan rumah tanpa uang muka dan bunga, tanpa KPR dan tanpa bank. Selain itu terdapat pula program pendampingan UMKM yang ada di Teluk Wondama. Ketiga program ini akan diwujudkan dalam waktu dekat sehingga dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Teluk Wondama, terlebih di saat situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Program kerja dari Maxwin Organisasi dan juga paslon adalah satu, program 1 juta rumah gratis bagi fakir miskin yang dikelola oleh yayasan. Kemudian yang kedua adalah program perumahan tanpa bunga, tanpa bank, tanpa KPR yang akan kami laksanakan di Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat. Kemudian yang ketiga, program pendampingan untuk usaha mikro kecil menengah dengan konsep 1510 tanpa menggunakan perbankan. Ini skema baru di situasi corona yang sedang kami sosialisasikan untuk paslon kami di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan kami akan realisasikan itu dalam waktu yang sudah disepakati bersama Maxwin Organisasi. Target isi kami adalah membangun ekonomi anti riba atau ekonomi sharing ekonomi. Nah, kami membutuhkan untuk merubah konsep Indonesia dengan konsep sharing ekonomi itu. Kami harus bekerja sama dengan dunia bisnis, dunia sosial, dunia agama,
dunia pemerintahan dan dunia politik. Dan kami lihat hari ini konsep ini akan sangat bagus dipakai oleh paslon dalam melakukan edukasi ke masyarakat sehingga masyarakat paham apa yang dilakukan oleh paslon ini. Dan kami berharap paslon yang kami memakai program kami menang, dan dengan kami bawa program ini, bagaimana mereka mengembangkan pemerintahannya, mereka jadi bupati atau wali kota tanpa harus tergantung APBD, Pak. Hari ini banyak pejabat-pejabat yang sukses ya, bagaimana dia bangun tanpa APBD. Nah, kami mau encourage, kami ingin mengajak dengan mengedukasi dengan konsep sharing ekonomi ini bisa sampai ke masyarakat, gitu Pak. Kalau kami hanya hari ini melakukan sendiri nggak akan bisa, maka dari itu kami mengajak lima dunia ini untuk bekerja sama kami. Nah, salah satunya politik. Selain itu, Maxwin Organization terus mengajak dan mendorong para developer perumahan yang ada di Teluk Wondama untuk bergabung dalam program pembangunan rumah tanpa bunga, tanpa KPR, dan tanpa bank. Sehingga dengan begitu, masyarakat Teluk Wondama yang ingin mempunyai rumah sendiri dapat terbantukan dengan adanya program sharing sosial ini. Agung Dharma, Surabaya TV. Maxwin Organization yang merupakan developer bisnis properti anti riba asal kota Surabaya terus melakukan aksi bantuan bisnis sosial kepada para pelaku usaha. Kali ini, Maxwin memberikan permodalan ke para startup muda di negeri ini untuk membangun bisnis tanpa riba. Lewat program permodalan 3T ini, Maxwin membantunya dengan tanpa jaminan, tanpa modal, dan tanpa pengembalian. Salah satu startup muda yang mendapat bantuan kerjasama lewat program ini ialah DigiRich, yang merupakan startup di bidang penjualan aset kripto. Dalam kerjasama ini, Maxwin memberikan bantuan properti bagi DigiRich dan dapat digunakan sebagai upaya pengembangan bisnis startup tersebut, yang mana pembeli aset kripto di DigiRich sebesar 50 juta rupiah akan mendapatkan bonus real aset properti senilai 500 juta rupiah. Selain itu, crypto mining saat ini merupakan aset masa depan. Karena itu, sudah suatu keharusan bagi masyarakat memilikinya sebagai aset investasi masa depan. Ya, jadi ini ada permodalan dengan konsep 3T, tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Jadi ini ada suatu platform baru bagi anak-anak muda, startup yang hari ini punya ide-ide seperti hari ini punya ide yang luar biasa untuk mengembangkan bisnisnya tanpa harus pergi ke arah konvensional. Kita tahu konsep konvensional harus punya aset. Nah, ini kan kripto asetnya di internet, di cloud. Nah, mereka terbentur di situ, kami bisa membantu dengan program. Ini kami berikan aset properti untuk leverage. Jadi bagaimana orang yang beli harga 50 juta dapat properti seharga 500 juta hadiah. Jadi ini akan menambah bisnisnya mereka lebih cepat accelerate-nya. Dan program ini nggak cuma untuk startup, semua bisnis di Indonesia bisa pakai platform ini. Kedepannya nanti kita bisa mengembangkan digital asset biar orang-orang nanti di sini bisa mendapatkan beberapa mendapatkan investasi dan pemasukan tiap bulannya. Jadi orang-orang juga nanti ini kan bergabung sama Maxim juga, di mana para orang-orang bisa mendapatkan pendapatan lagi tiap bulannya. Jadi kita juga bisa di rumah tapi bisa mendapatkan alat mining juga. Saat ini memang dunia memasuki era ekonomi yang baru yang disebut dengan new economy. Di sini akan diperlukan pemahaman yang sangat jauh berbeda dibanding ekonomi yang selama ini sudah berjalan, dan kerjasama dengan Maxwin bahkan mendisrupsi
ekonomi ini lebih jauh lagi. Jadi kita memberi sebuah alternatif untuk penggerak roda ekonomi kepada masyarakat. Hanya saja karena ini merupakan kategori new ekonomi, kalau ada masyarakat yang tiba-tiba langsung terjun, risikonya terlalu tinggi. Nah, dengan harapan dengan teman-teman ini, mereka sudah sangat ahli di bidangnya, kita bisa menyediakan alternatif bagaimana masyarakat bisa terlibat di new ekonomi ini secara aman, bahkan dengan leverage seperti yang tadi disebutkan, beli rig satu tapi dapat properti sekalian sudah yang harganya 10 kali lebih mahal. Jadi mereka sambil terlibat memiliki investasi gaya baru, sekaligus mereka juga punya rumah tinggal. Kedepan Maxwin Organization akan terus bekerja sama dengan para startup muda lainnya karena mereka merupakan aset. Halo, ya. Selamat sore, Pak Mois. Pak Bunasa atau Pak Nasa ya? Halo, di-unmute, Pak. Halo. Ya Pak, saya cowok Pak. Oh cowok, oke, Pak Nasa, oke Pak Nasa. Ya Pak Mois, ya Pak Morris. Bisa dimulai meetingnya? Coba Pak dikontak Pak, kita mau mulai meeting sama Pak Morris. Halo? Ya Pak Morris. Mana barangnya? Halo? Ya Pak Morris. Selamat sore Pak. Ya Pak Morris, Pak Nasa. Sore saya di jalan ini Pak, lagi di jalan. Oke. Ya sorry saya pakai handphone ini lagi di jalan jadi nggak bisa ini. Tapi sudah ada yang datang tadi udah keluar nih. Enggak Pak Nasa sudah Pak Nasa. Sudah ya. Boleh Pak yang ini. Saya monitor dulu. Karena di perjalanan, nanti kalau saya ngikutin sampai rumah, baru saya buka laptop nanti, Pak. Oke. Pak Nasa, silakan Pak Nasa. Ada yang saya bisa bantu, Pak Nasa? Pak Nasa, silakan Pak. Iya Pak. Ya, bisa dinyalain Pak. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang nih Pak. Oh iya, sebentar Pak. Saya masih di ruang kampus soalnya Pak. Oh iya. Saya juga di kampus ini kebetulan mari ngajar di Ciputra. Ini Ciputra. Iya, Pak. Ini Maxwin ini bergerak di developer ya Pak ya? Enggak, permodalan 3T Pak. Tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Jadi di investment Pak, kami Pak. Investor, venture capital Pak. Oh, berarti kalau orang mau ikut ini harus naruh uang gitu ya Pak ya? Ya enggak lah, Bapak butuh duit kok naruh uang ya, bodoh Pak. Oh. Loh, Bapak ini kan butuh duit, kok ngapain naruh duit? Sebentar Pak, saya soalnya kurang paham nih Pak, tiba-tiba di apa masuk link ini Pak. Ya, Bapak sama Pak Morris apa Pak? Bapak hari ini apa yang Bapak butuhkan Pak? Datang ke saya kan pasti ada punya problem Pak. Dan kebetulan saya problem solver di keuangan Pak. Kalau Bapak cek di Google, Bapak akan lihat Pak. Halo? Halo ya. Mungkin saya bisa tengahin Pak. Ya. Maksudnya, begini, ini kan kebetulan saya tugaskan, saya memang rencana untuk membangun itu di luar daerah, di daerah Kuningan ya, Jawa Barat. Rencana kemarin singkat sama Bapak untuk membangun rumah sederhana
yang untuk rumah miskin itu, orang miskin. Bapak kan punya program, ketika umpama nanti bisa membangun satu rumah, itu dengan biaya sekian, diserahkan kepada orang sekian, kan begitu. Ada pendanaan dari Kesultanan sekian, kan begitu Pak ya rencana. Nah ini saya juga masih belum jelas, jadi saya minta Pak Naza untuk mengikuti, karena beliau juga bergerak di konsultan konstruksi Pak. Beliau salah satu direktur di konsultan konstruksi. Jadi masuklah ke rencana Pak itu program Bapak yang 1 juta rumah yang rencana akan diberikan kepada Pak itu rakyat miskin. Itu kira-kira Pak maksud. Ya. Kalau saya jelas Pak, kalau Pak Nasa jelas nggak Pak? Ada meeting sama saya tujuannya. Jadi Pak Nasa ini punya perusahaan konsultan konstruksi Pak. Itu satu. Kemudian beliau memang masih lagi belajar di sipil Pak. Tapi sudah akhir, sudah banyak waktu lah istilahnya. Kalau mungkin nanti bisa Bapak libatkan. Jadi konsultannya ini, konsultan konstruksinya ini nanti untuk melibatkan ke rencana di mana Bapak punya lokasi yang akan dibangunkan, atau kami siapkan lokasi yang rencana akan Bapak investkan gitu Pak. Ya, itu kira-kira. Begitu Pak ya. Direksi saya sama komisaris saya punya bagian-bagian sendiri dan kami langsung take over Pak. Kami nggak lewat konsultan sih Pak pada dasarnya Pak. Karena kami punya tim sendiri sih Pak. Karena kami langsung take over betul. Kami nggak lewat seseorang konsultan, itu nggak betul Pak kami Pak. Jadi tidak melalui konsultan ya. Iya Pak. Jadi langsung Bapak take over. Jadi artinya begini, kalau saya ada lahan umpama 5 sampai 10 hektar, Pak. Ya. Saya sebutkan di Kuningan. Ya. Kemudian itu yang membangun Bapak atau kami yang membangun, Pak? Nah, kalau saya hari ini pilihannya cuma 2, Pak. Ya kan? Satu pilihannya Bapak mau tak beli, ya Kak, kita beli total semua harganya sudah putus, Pak. Atau Bapak mau jadi partner kami, jadi pemegang saham yang dinilai hari harganya berapa, bangunannya berapa, Pak. Biasanya kan nilai tanah sama bangunan kan bangunan bisa 1:3. Betul ya Pak ya? Tanahnya 1:1 gitu loh. Ya nggak apa-apa, Bapak pemegang saham. Kami modalin semua dan kami sistemnya tanpa bunga. Jadi orang akan tanpa perbankan, tanpa KPR, bayar 1% selama 100 bulan tanpa bunga, Pak. Itu. Dan keuntungan kami 300%, Pak. Di situ, Pak. Oke. Jadi begini, kami menyiapkan lahan dulu. Kan begitu ya, Pak ya? Oh, enggak. Bapak bisa menyiapin lahan, nggak ada masalah, karena kami bangun rumah bukan untuk dijual, Pak. Kan saya pernah bilang kepada Bapak. Oke, saya presentasi ini, Bapak ya. Jadi silakan, kalau hari Pak, ini silakan. Model bisnisnya Bapak, bangun rumah untuk dijual rumah ke orang, hari ini Bapak kesulitan, Pak. Kenapa? Daya beli masyarakat Indonesia turun. Oke? KPR, kita tahu KPR di Indonesia beli rumah misalnya 1 miliar di KPR-in 100 bulan jadinya bisa 3M, 4M. Betul nggak, Pak? Halo? Pak Moris? Halo? Betul, Pak. Betul. Ya, betul, Pak. Jadi model bisnisnya sudah berubah, Pak. Tidak pakai cara yang model kuno gitu, Pak. Developer. Ini kita bicara developer ya, Pak ya. Iya. Bagaimana caranya Maxwin Organization, Pak? Itu saya presentasikan simpel, Pak. 5 menit aja, Bapak mungkin berpikir, nggak masuk akal. Bapak pikir akan nggak masuk akal nih. Bagaimana caranya, ya kan? Oke, ini saya presentasiin, Pak. Jadi bisnis kami adalah developer social business, Pak. Jadi konsepnya adalah social business, ya.
Oke, Pak. Jadi background kami, di mana developer properti. Jadi kita tuh ada super holding, Pak. Super holding ini dari kami punya super holding dari kerajaan Heritage. Kebetulan kami ada kerajaan Singosari, Pak. Saya kebetulan abdi dalamnya. Dan beberapa kerajaan lagi bergabung. Nah, kan saya pernah lihatin Bapak suruh pelajarin. Jadi di super holding itu 60% adalah sahamnya kerajaan, 40% kami. Jadi kalau misalnya dia investasi 1 triliun, itu dibagi Pak, 250 ke holding, 250 ke developer properti, 250 ke anak perusahaan kita aset manajemen, dan 250 ke sektor real, Pak. Jadi model bisnisnya kami itu kita bangun rumah semakin cepat semakin bagus, Pak. Jadi saya tidak perlu, kalau Bapak developer kan bangun 10% laku, baru bangun lagi 10%, bangun 10%, pakai duitnya bank, pakai duitnya nasabah. Kami enggak, kami full kami bangunin langsung. Semakin cepat semakin bagus. Otomatis secara kos, Pak, Bapak bangun rumah 1.000 rumah dengan cara bertahap, dengan Bapak bangun 1.000 rumah 1 bulan, beda dong kosnya, Pak. Harga rumahnya akan turun, biaya variabelnya akan turun, pasti. Itu yang pertama. Kedua, kami bangun itu full, Pak. Dan cara jualnya kami, jual cash tetap sama, 30% untungnya rata-rata, tapi kami punya jualan 1% selama 100 bulan tanpa bunga. Jadi properti berapapun, tipe 36, harga misalnya 200 juta, ya 1%. Tipe 2 miliar, 1%, Pak, tanpa bunga. Tipe 5 miliar, sama, Pak, 1% sama bunga. Nah, pertanyaan Bapak ke saya, lu Pak, untungnya di mana, Pak Maxwin? Ya, oke. Jadi pertanyaan saya gini, Pak, kalau hari ini 1% selama 100 bulan orang nyicil di developer, pertanyaannya sertifikatnya di mana, Pak? Halo, Pak Moris? Iya, ya sertifikat kalau Bapak memang sudah developer, menyelesaikan, di developer, kami serahkan Bapak. Ya, gini, pertanyaannya gini, kalau developer sudah bangun dan konsumen bayarnya 1% selama 100 bulan, bayar 1%. Berarti kan sertifikatnya kan di developer, Pak, karena kan belum lunas, Pak, konsumennya. Betul nggak? Oh, iya. Nah, sertifikatnya, Pak, dibawa ke anak perusahaannya kami, Pak, di aset manajemen, bisa bank, Pak. Iya. Misalnya 1 miliar, Pak. Nah, 1 miliar, itu keluar 1 miliarnya, tapi nggak ke developer, tapi ke sektor real, Pak. Nah, sektor real siapa? Misalnya ini ada kontraktor, Pak. Untungnya 10% per bulan. Bapak sebagai kontraktor, Pak Moris. Pak Moris, Anda kontraktor, mau nggak kerjasama sama kami, permodalan 3T, tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Utangnya Bapak tak lunasin, kita jadi saham, dan perputaran Bapak yang untungnya 10% per bulan. Mau nggak? 3% cash. Bapak pilih mana? 10% per bulan, atau 3% cash per hari untungnya Bapak? Tak kasih cash. Betul. Bapak kan seneng dong, karena Bapak bisa muter 20 kali. Nah, betul, senang, Pak. Nah, 10%, berarti dikurangi 3%, berarti 7%, Pak. 1%-nya masuk ke holding, 3%-nya masuk ke developer per bulan, 3%-nya masuk ke aset manajemen. Berarti kalau 3% masuk ke developer, Pak, pertanyaan saya, 3% kalikan 100 bulan, itu berarti 300%, Pak. Belum lagi ditambah untungnya 30%, Pak. Untung rumah ya. Berarti kan 330, Pak. Keuntungan kita, Pak. Betul nggak, Pak? Siap, baik. Oke, lalu ini belum lagi modifikasinya, Pak. Lalu hari ini Bapak sebagai kontraktor kami butuh duit ini, Pak. Iya. Bisa nggak Bapak buat program jasa kontraktor 10 miliar kasih di depan, tak kasih properti 10 miliar di depan. Jadi jasanya 10 miliar ditambah lagi properti 10 miliar di depan. Kira-kira seneng nggak, Pak? Konsumen bisa pakai, Pak? Kira-kira Ya pasti itu, Pak. Ya, karena kami dapat uang tunai 20 M kan jadinya. Oh enggak, Bapak dapat uang tunai, propertinya kan dicicil 1%, Pak. Bapak dapat uang tunainya 10 miliar. 10 miliar ya, dalam bentuk properti yang dicicil, 10 miliar dapat uang 10 M. Nah, ya kan, Bapak dapat uang kan. Bapak selamanya bisnis Bapak tidak akan kekurangan duit, Pak. Paham ya, Pak ya? Pertanyaannya gini, Pak. Kompetitor Bapak, kira-kira, Pak, dengan Bapak mengeluarkan gitu, kompetitor Bapak mati tidak, Pak? Iya, jelas lah, Pak. Jelas lah, kita unggul. Jelas betul. Kita unggul. Jadi ini terjadi namanya kejadian taksi konvensional, taksi online, Pak. Ya, pertanyaannya, Pak, Bapak mau nggak sekarang hari ini mau menggantikan 9 naga, Pak? Karena begitu kita jalan, Pak, bisnis apapun, 9 naga jadi 9 cacing, Pak. Ya, jadi ini banyak bisnis yang akan
dikerjasamakan dengan Bapak, Betul. khususnya kemaslahatan umat, kan begitu Pak ya? Betul. Pertanyaan saya Pak, saya ngasih 1 juta rumah gratis ke fakir miskin, saya rugi nggak Pak? Ya itu kalau logika saya rugi pasti Bapak, kan begitu kan? Saya nggak rugi Pak, karena sertifikatnya orang miskin itu tak taruh di yayasan Pak. Dia nggak boleh dijual Pak, dia boleh pakai Pak, nggak perlu bayar apapun. Tapi di Jadi yayasan, rumah-rumah ini hanya boleh dipakai gitu istilahnya. dipakai. Lalu di yayasan, posisinya di developer properti Pak, sertifikatnya dibawa Pak ke aset manajemen. Lalu uangnya ditaruh, uangnya diputar di sektor real Pak, dapat kebagian 3% Pak. Tambah kaya nggak Pak yayasannya Pak? Iya, betul itu. Jadi paham ya Pak Maurice ya, kalau hari ini Anda sebagai penasehat kerajaan sesepuh, saya bilang gini simple, Pak sesepuh ngasih saya ayam, saya nggak akan potong ayamnya Pak. Tapi dalam 1 tahun, ayam itu tak suruh bertelur 10 ayam Pak. Lalu setahun saya balikin ayam pertama Pak. Ada 10 ayam yang bagiannya 60% adalah sesepuh Pak. Sesepuh lebih kaya lagi Pak, betul nggak Pak? Betul itu. Nah, pertanyaan Masuk. Bapak sekarang, pertanyaan Bapak, Pak kok bisa 10 kali apa? Betul nggak Pak? Ya kan? Oke, Pak, selama setahun, ya kan, Bapak tahu hari ini kalau keuntungan kita dengan compounding, dengan nilai 1 miliar aja Pak, ya propertinya dicicil ini Pak, 250, anggap saya setahun ini Pak, waktunya, padahal sebetulnya bisa lebih cepat, tapi saya setahun Pak, saya bayar kontraktornya 250 ya, dengan keuntungan 10% Pak, 4 holding tadi Pak, itu kalau tercompounding Pak, tercompounding itu jadinya tercompounding Pak, jadinya 5.080. Jadi tiap investasi 1 miliar di holding itu jadinya 5 triliun Pak. 1 miliar dari 5 triliun dalam waktu 100 bulan. Nah, itu 50%-nya adalah cost Pak. Oke. Cost-nya apa? Biaya manajemen, ya kan, office building, karena kita mau ngalahkan perbankan Pak. Ya kan? Nah, lalu Pak, begitu setahun sudah siap manajemennya Pak, saya akan leverage Pak. Leverage itu apa Pak? Jadi setahun itu masih menggunakan uangnya sesepuh. Tapi begitu bulan 12 manajemen saya sudah siap, tersebar di seluruh Indonesia, saya akan buka open Pak. Kemana? Anda yang punya aset properti, daripada Anda nganggur propertinya, Anda bisa tetap pakai propertinya, Anda bisa sewain propertinya, Anda masuk gabung ke developer properti. Ya kan, Anda dapat dari 3%, 60%-nya adalah pemilik propertinya, dapat 1,8%. Kan 3% tadi Pak per bulan Pak, betul nggak Pak? Betul. 1,8% Pak. Jadi setahun 100 bulan adalah 180 Pak. Jadi ilmu kami hari ini di atasnya Robert Kiyosaki Pak, yang di rumah. Properti hanya dapat sewa aja. Saya enggak Pak. Properti dapat cash collateral 180%. Gila nggak Pak? Oke. Banyak yang pindah kita nggak? Banyak Pak. Lalu aset manajemen Pak. Anggap ini aset manajemen atau bank Pak. Di mana di bank di Indonesia itu cuma dijamin 2 miliar. Betul nggak? Iya. Ya kan? Dijamin 2 miliar. Nah, dengan saya Pak, saya jamin 100% Pak. Oke? 100% dan mereka tahu uangnya dibuat mudarakah pembagian ini Pak. Ya, plus mereka dapat 1,8% Pak per bulan Pak. 100 bulan dapat 180 Pak. Dan dia aman karena 100% dipegang oleh dia pegang asetnya Pak. Keren nggak Pak? Iya. Betul. Gitu loh Pak. Dan itu kalau setahun Pak, saya yakin kalau hari ini kita belajar di perbankan Pak. Modal utama daripada bank, misalnya dia punya modal utama 100 miliar, berarti dia bisa ngolah dana menurut OJK 1T. Betul nggak Pak? Iya. Pertanyaan saya Pak, kalau hari ini kita jalankan ini ke masyarakat, kira-kira dana masyarakat bisa masuk berapa Pak? 100 kali lipat? Bisa nggak Pak? Iya. Bisa 1000 lipat? Saya cuma ngomong 10 kali Pak. Maka dari itu Pak Maurice, Bapak sebagai penasihat kerajaan Kalimantan, kita akan bangun IKN dengan sistemnya kita Pak. Tanpa pemerintah, semuanya pure swasta Pak. Tidak tanpa utang Pak. Saya siap Pak. Jadi gini Pak, tanah yang diserahkan kepada saya di Kalimantan, itu kira-kira jaraknya kurang dari 3 kilo Pak, dari IKN.
Dan IKN itu tanahnya itu kebanyakan dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Jadi kalau Bapak jadi investor di Kesultanan Kutai Kartanegara, mau diolah seperti apa? Karena saya terus terang tidak punya modal, ini lebih bagus kita terus terang, Pak. Modalnya saya ikut Bapak. Saya punya tenaga, orang-orang yang nanti mungkin bisa mempersiapkan apa itu pembangunan rumah itu, dan mungkin kami bisa menyiapkan perizinan awal, kan, perizinan awal, sementara pakai perusahaan saya dulu, atau bagaimana nanti setelah mungkin selesai dibalik nama ke yayasan Bapak ataupun juga ke perusahaan Bapak. Nah, ini kami dengan senang hati, dan Kesultanan pun juga dengan senang hati. Hanya saya persoalan yang aset Kesultanan saya belum bicara sampai hari ini, karena saya masih belum dekat, belum mengerti penjelasan singkat Pak Masum kemarin itu. Hanya saya karena posisi saya di Jakarta saat ini, saya lebih dekat dengan Kesultanan dari Banten dan dari Bogor, Pak. Nah, ini tanggal 28 ini, sedikit saya alihkan dulu ya Pak ya. Itu akan ada realisasi. Nah, ketika saya diundang oleh Kesultanan Bogor, nanti ada IDR atau ada US dollar Amerika ya Pak, itu saya akan usulkan Bapak penyelesainya. Bapak penyelesainya Pak. Itu yang akan saya usulkan ketika nanti tanggal 28 ini, belum tanggal 27 ya hari ini. 28 hari ini ya. Mungkin kalau nggak besok ya. Saya diundang ke sana. Nah, nanti baru saya sampaikan hasilnya ke Bapak untuk yang aset-aset kesultanan yang ada. Karena itu juga saya masuk di sini di kepengurusan kerajaan yang ada di pusat, Pak. Itu semua kerajaan yang ada di Indonesia itu ada kantornya di apa itu halo? Lanjut Pak. Kantornya itu ya itu saya termasuk ada kantor, ada ruangan itu kantor apa itu asosiasi raja-raja yang ada di Jakarta ini Pak. Itu kira-kira begitu Pak. Ya, jadi gini Pak, kembali lagi kita sesuai dengan tahapan yang perlu kita bina. Satu, tetap harus buat super holding, Mbak. Nanti kantornya pusat kalau kita bicara Kutai Kartanegara, kita buat super holding, yang mana di pusatnya di Surabaya, supaya saya posisinya Surabaya, Pak. Supaya saya kan hari ini ada beberapa puluhan super holding yang kami mau bentuk sama beberapa kerajaan. Lalu super holdingnya dibentuk dulu, nanti aset tanahnya yang ada di Kutai Negara, saya super holding itu akan melakukan suatu program yang tadi saya bilang Pak, asetnya nggak dijual, ya kan? Asetnya nggak dijual, tapi dapat duit 1,8% per month, Pak. Keren nggak Pak? Keren. Iya. Iya. Ya kan, itu yang akan saya lakukan Pak. Jadi nggak masalah kalau nggak ada duitnya, nanti kan bisa kerjasama sama super holding yang lain yang punya aset liquid Pak. Paham ya Pak ya? Boleh. Jadi super holding ini, kenapa saya bentuk? Kan kalau hari ini Bapak pernah tahu namanya overnight banking Pak. Di mana antar bank itu ada kekurangan likuiditas, dia saling kerjasama. Betul nggak Pak? Betul. Nah, jadi saling mengisi. Ketika umpama bank apa itu bank Mandiri kekurangan, itu Bank BNI bisa kirim gitu Pak. Betul, itu yang terjadi Pak. Nah, kita buat untuk super holding, kenapa harus kantornya di Surabaya? Saya bisa ngontrol untuk
memindahkan liquidnya. Oh, ini kas kolateralnya ada, cash liquidnya nggak ada. Oh, ini perusahaannya yang butuh permodalan ada, ini nggak ada. Ini saya combine Pak di sana. Dan kalau satu atap gedung itu kan enak Pak koordinasinya, betul ya. Tapi tetap kantor cabangnya ada di pusat, ada di Kutanegara nanti Pak. Jadi bilang sama kerajaan, kami akan memaksimalkan. Intinya gini Pak, ayam kalau itu adalah aset itu dalam bentuk ayam Pak. Saya nggak potong ayamnya Pak. Saya buat ayam ini bertelur dulu, emas, ya kan. Lalu selama setahun saya balikin ayamnya ini, ya kan. Jadi 10 Pak. Nah 10 itu 60% adalah pihaknya Super Holding, sesepuh, 40% adalah di Maxwin Organization. Jadi kami bantu kelola secara profesional lah Pak. Kira-kira itu Pak. Ya. Lalu kalau Bapak kenal sama Cirebon, nanti Super Holding Cirebon beda lagi Pak. Super Holding Banten beda lagi Pak. Karena satu gunung nggak bisa dua macan Pak. Gegeran nanti Pak. Baik. Jadi gini Pak, ini awal kita Zoom sementara internal saya dulu. Mohon maaf kalau mungkin pada hari ini banyak yang tidak mengikuti karena ini jam pulang Pak. Kebetulan seadanya mungkin jam-jam 10 atau jam ini banyak yang ngikutin. Tapi karena ini sudah banyak di perjalanan sehingga banyak yang tidak bisa ngikutin gitu Pak. Nggak apa-apa, ini di awal. Nanti saya akan buat program langsung dengan Kesultanan Kutai Kartanegara yang punya aset. Agar nanti Bapak bisa memaparkan program holding Bapak itu karena orangnya siap kalau itu Pak. Saya ditunggu, tapi saya tidak bisa mengembangkan karena waktu itu ada kawan dari Malaysia untuk rencana mengembangkan program di Kalimantan, khususnya di IKN, untuk investasi, namun waktu itu gagal datang ya Pak ya, sehingga saya tidak bisa melanjutkan untuk pekerjaan yang rencana di Kutai Kartanegara Pak. Nah, setelah saya ketemu dengan Pak Maksun, ini saya akan bicarakan dengan beliau khususnya program yang perumahan ini karena beliau banyak punya aset tanah. Nah ini nanti kita Zoom meeting dengan beliau Pak. Oke Pak, jadi gini Pak. Lagi. Nggak apa-apa. Yang paling penting gini Pak, Bapak tahu kegagalan daripada food estate Pak, dari Pak Gemoy Pak. Iya, terus Pak bagaimana? Kenapa gagal? Karena food estate itu adalah barang-barang komoditas Pak. Hari ini dia nanam jagung, nanam padi ya. Kenapa gagal Pak? Karena hari ini gini, bayangin Pak, sistem daripada komoditas kan sudah terbentuk Pak, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Nah, sistemnya adalah konsepnya kerjasama. Baik sih Pak, petani dikasih pupuk, dikasih ini, nanam, tapi tidak akan berhasil Pak. Tidak akan berhasil Pak. Karena kalau saya Pak, saya melihat patokan daripada bisnis kelapa sawit Pak. Bapak lihat, kelapa sawit itu dari perkebunan sampai pengolahan, sampai barang jadi, itu semua digaji semua Pak. Betul nggak? Nah, saya sistem adalah mem-PT-kan petani Pak. Jadi petani itu di mana kita akan buatin PT, dia punya tanah, dapat sertifikat saham Pak. Jadi petani dapat dividen, Pak. Dan kita kelola secara profesional, mesinnya kita investasi besar-besaran, ya kan? Nah, pertanyaan nih, investasi besar-besaran, tapi sedangkan harga jualnya, barang komoditasnya masih tergantung daripada harga market, Pak. Hancur, Pak. Pasti, Pak. Paham ya, Pak? Nah, caranya bagaimana? Cara bagaimana dengan sistemnya kita ini, Pak? Kita bisa buat gini, Pak. Ya kan? Saya tanya ini, Pak. Kita bicara, ini super holding ya. Super holding kita punya food estate sendiri, Pak. Oke, ya kan? Nah, kita bisa bilang ke market ini, Pak. Market. Kontrak super holding beras, ya kan, Pak? Kontrak misalnya setahun, kontraknya harganya 12 miliar, Pak, dalam bentuk beras. Harga pasar ini, Pak. Di mana harga pasar ini, market yang kontrak kita bilang kalau kamu kontrak ke super holding kita 12 miliar, kamu dapat beras 1M ya. Tapi kamu tak kasih plus, Pak. 12 miliar dalam bentuk rumah yang langsung bisa ditempati, Pak. Kira-kira rame enggak, Pak?
Roy Anda, Pak? Iya, iya, itu mantap itu, Pak. Pertanyaannya gini, Pak. Kira-kira kompetitor kita mati enggak, Pak? Iya, ya itu. Jadi ngapan kata orang Surabaya, Pak. Iya, jadi 9 cacing, Pak. Itu yang pasti, Pak, pertama. Kedua, kita basically bisnis yang di F ini, Pak, tidak akan pernah kekurangan duit, Pak. Karena kita compare, Pak. Kan propertinya cuma keluarnya 1%, Pak, per bulan. Betul nggak, Pak? Bayarnya 1%, Pak. Betul nggak? Nah, jadi basically, Kak, kita rubah dari free market jadi close market, Pak. Jadi apapun buyer kita pasti enjoy, Pak. Gitu loh, hidup di kita, Pak. Jadi dan itu efeknya apa, Pak? Semua bisnis yang open market hancur, Pak, pasti, Pak. Free market hancur, Pak. Karena kita rubah jadi close, Pak. Gitu loh, Pak. Ya, Oke. Gitu, Pak. Oke. Sekarang saya mengembangkan dengan yang tadi Bapak rencanakan untuk perkebunan sawit, kan begitu, Pak ya? Iya. Saya boleh tanggapin, Pak? Boleh, sawit? silakan, Pak. Boleh. Oke. Saya mulai dari perkebunan, Pak. Sampai jadi CP 10, CP 9, CP 8 yang siap ekspor, ataupun Bapak ada holding yang bisa tampung sebulan atau 2 minggu, minta berapa metrik ton ya, itu kami siap melayani, Pak. Baik itu dari Padang, itu dari Medan, Aceh itu perbatasan, maupun dari Riau, itu kami sebenarnya sudah punya asosiasinya, Pak. Jadi sekarang kalau tadi Bapak menyampaikan arahnya ke perkebunan sawit, ini langsung saya bisa tanggapin. Tinggal kebutuhan marketnya saya belum siap, dan pendanaan yang belum siap, Pak. Ini yang belum bisa berjalan. Tapi kalau komoditasnya ini kemanapun umpama Bapak seperti apa nanti MOU-nya kami siap. Itu kira-kira, Pak. Maksudnya. Jadi gini, Pak, pertanyaan saya, kita bicara hari ini Bapak punya market atau Bapak punya production-nya, Pak? Asosiasinya. Enggak, Bapak yang punya mana, Pak? Marketnya Bapak punya, Bapak posisi di market, atau Bapak punya di production-nya, Pak? Kelapa sawit. Production-nya, Pak. Saya tidak punya market sekarang, Pak. Oke, saya jadi gini, punya Pak. Production. Mulai saya dari penanaman pembibitan, sampai dengan PKS, sampai dengan pengolahan sudah menjadi CP atau CP10, CP10 itu kan untuk kebutuhan masyarakat ya, Pak ya. Masyarakat Indonesia yang dicetak itu dijadikan minyak kebutuhan masyarakat yang mereknya kita itu loh, Pak. Gini Pak. Jadi gini Pak, hari ini kenapa asosiasi kecil-kecil, kelapa sawit kecil-kecil tidak bisa bersaing dengan corporate besar, Pak. Karena asosiasi kecil dia memikirkan cuma kalau buat company itu, Pak. Company itu kan ada yang dibuat company memang di co-public. Selamanya bisnisnya di UMKM, kalau dia berpikiran UMKM itu nggak efisien, Pak. Karena nggak bisa full kapasitas produksi, nggak bisa hulu ke hilir dipegang, Pak. Jadi kalau basically kita pegang, kita akan rubah satu perusahaan itu dari hulu ke hilir, Pak. Jadi perusahaan yang mana kita major, kita beli, kita major, Pak. Bagaimana betul-betul full kapasitas 365 hari kerja, Pak. Oke, Pak. Full. Supaya apa? Efisiensinya ada. Mass production, mass consumption, Pak. Jadi gini loh, Pak. Kenapa UMKM selamanya UMKM, Pak? Nggak bisa. Kita harus punya planning bisnis. Satu bisnis yang kita jalankan itu harus sampai go public, Pak. Jadi sampai basically tidak ada sampai kompetitornya, Pak. Bapak tahu Jack Welch, GE, Pak, General Electric, itu CEO-nya dia. Dia bilang gini, Pak, untuk bisa bertahan, kalau kamu nggak jadi nomor 1, nomor 2, dijual, Pak, perusahaannya, Pak. Ditutup atau dijual, Pak. Maka dari itu, Pak, kalau hari ini dengan sistemnya kita nggak bisa, Pak, perusahaan kecil. Ya, kita mendingan punya satu besar. Dibuat efisien, Pak, dari hulu ke hilir, Pak. Jadi bisa punya competitive advantage, Pak. Ya kan, kalau asosiasi itu masih dikelola profesional, tradisional,
manajemennya sudah nggak kerjanya cuma satu shift, nggak efisien Pak. Nggak akan, itu tunggu tutupnya aja Pak. Jadi Pak, kalau kita pegang, kita kelola secara profesional, kita invest mesin-mesin yang gimana sampai 20 tahun, 30 tahun perusahaannya harus ada Pak. Gitu loh Pak. Nah, itu yang harus kita rubah mindset-nya Pak. Gitu loh Pak. Ya. Iya Pak. Ya betul. Ya, maka dari itu saya ketemu dengan Pak Maksun ini dan hari ini kita bisa dua poin yang bisa kita bahas. Pertama perumahan, kedua perkebunan ini agar itu sudah menjadi produk langsung siap dipakai, itu pun bisa kita. Jadi artinya perizinan mulai dari penanaman itu sampai ke produksi yang bisa dipergunakan, itu kami siap Pak. Perizinan dan lain sebagainya. Hanya di sini di permodalan. Termasuk marketingnya, marketing daripada produk itu, gitu loh Pak. Jadi gini Pak, saya menyikapi bukan di marketnya Pak, marketing isi Pak. Tapi saya menyikapi gini loh Pak, struktur organisasinya atau perusahaannya tuh bisa bertahan nggak sampai 100 tahun Pak. Paham Pak? Kalau dia hari ini model bisnisnya, model struktur manajemennya masih konvensional, masih kekeluargaan Pak. Kita nolong dia tuh seperti ya basically ya untuk nggak bisa sustainable Pak. Saya mau bisnis ini sustainable Pak. Jadi nanti Pak, kalau kita bekerja sama, itu saya mungkin dalam seluruh Indonesia hanya 1 atau 2 aja Pak, perusahaan besar di bawah naungannya kita Pak. Yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 sudah tidak ada kabarnya. Contoh ini Pak, Bapak taksi online. Hari ini yang tahu ya Grab, Gojek. Bapak hafal nggak nomor 10 Pak? Nggak ada Pak. Mati bisnisnya Pak. Tinggal tunggu tanggal main aja, kuatnya kapan, itu aja Pak. Nggak ada yang bisa ngalahkan Grab sama Gojek Pak. Paham ya Pak? Uber aja tahu nggak bisa menguasai. Dia dijual Pak sahamnya ke Pak. Dia pindah langsung balik ke Amerika, ke negaranya Pak. Jadi bisnis itu harus sustainable Pak. Jadi kalau kita mikirnya cuma satu generasi aja, ya repot Pak, nggak bisa. Makanya Indonesia ini kan kalau di komoditas, itu kan turun terus Pak. Untuk kita petani kita ya, dulu kan bisa ngasilin, sekarang kan turun Pak. Dulu kita swasembada pangan Pak, sekarang kan turun Pak. Tidak dikelola Pak, petaninya sudah tua-tua Pak, mesin traktornya sudah tua-tua Pak. Jadi membantu petani dengan kasih traktor, kasih pupuk, disubsidi pupuknya, ya itu kayak penyakit Pak. Kalau dia sakit, batuknya aja Pak, bodreknya aja Pak. Tapi ujungnya penyakit itu nggak disembuhin Pak. Ngerti Pak? Baik. Gitu Pak. Oke. Ya, jadi ini dua produk ini nanti kita realisasikan kalau memang nanti seperti apa kita apa itu langkahnya Pak Maksud nanti bisa lakukan, kan begitu ya? Jadi gini Pak, langkah pertama Bapak berkoordinasi sama Kerajaan Banten, sama Kerajaan Cirebon, sama Kerajaan Kalimantan Pak. Buat super holding dulu, karena itu fondasinya Pak, dasar dari semuanya. Jangan pergi ke anak perusahaan Pak, nanti Pak, dasarnya harus dikuatin dulu Pak. Oke, kalau hari ini pihaknya super holding Kalimantan nggak punya duit, tapi dia punya aset, itu cukup Pak, bagi saya. Nanti Cirebon dia punya, lalu gini Pak, Bapak datang ke sesepuh, bilang gini Pak, kami mau bangun program 1 juta rumah di Cirebon. Kalau Bapak ketemu orang Cirebon, sesepuh Kredon. Kalau Bapak ketemu sisi Banten, saya akan bangun 1 juta rumah. Kamu membangun 1, kami kasih gratis 1, kami untungnya 10 kamu. Jadi semakin memberi, semakin kaya Pak. Oke, itu yang pesan harus Bapak sampaikan ke pihaknya sesepuh. Paham ya Pak ya? Siap. Ya, supaya super holdingnya tetap terbentuk Pak nanti Pak. Ya, baik. Oke. Jadi intinya sekarang kalau asetnya itu bentuknya itu tanah, Pak, bagaimana? Tuh, nggak ada masalah kan nanti ada sesepuh lain yang punya holding, yang punya duit dikit yang bangunnya Pak. Nggak ada masalah. Iya Pak. Kan ada 3 sumber ini Pak. Sesuai dengan presentasi saya Pak. Gitu Pak. Sekarang kalau umpam ada ADR Pak atau dolar, iya. Bapak bisa menyelesaikan Pak?
Bisa, Pak. Saya siapin 7 perbankan dan siapin underlying-nya sudah siap. Saya bisa ngatur. Kalau dolar saya minus 2017 minus 2000, out 1000 untuk mediator. Kalau ADR Pak 1:3, Pak. Di 7 perbankan di Indonesia. Dan tidak perlu jauh-jauh, Pak. Bisa BRI, BCA, Mandiri, Maybank, BNI. Berarti ada dimanapun. Oh Umpama itu ada di iya, Bogor, betul. Trial berarti aja. tinggal Trial kita satu. dapat di Bogor. Betul, trial aja sekali. Nanti berikutnya saya siapin Sekurikor sama SPS, Pak. Surat perintah store atas nama seseorang. Jadi aman, Pak. Saya itu obligasi coba saya proses ada kira-kira 10 box, Pak. Nah, kalau obligasi itu harus dibentuk super holding dulu, Pak. Nanti super holding terbentuk, obligasi itu atas namanya super holding. Nanti obligasi itu kita banyakkan untuk rolling program, Pak. Gitu, Pak. Oh, obligasi untuk rolling program. Iya, Pak. Karena obligasi itu utang negara, Pak. Obligasi utang negara. Ya Amerika ini, Pak, yang menerbitkan Ya, Amerika. betul. US dollar Amerika. Kalau Bapak nagih obligasi itu, walaupun sudah jatuh tempo ya, terakhir itu ada yang nagih, Pak, ke Amerika, Pak. Turun pesawat langsung tepes, kena sniper, Pak. Mending dibunuh orangnya, Pak, sama Amerika, Pak. Paham, Pak? Betul ya? Iya, kalau di-rollingkan, kita lawankan bank sama negara, Pak. Amerika, Pak. Paham ya, Pak? Oh, ya, uang datang terus ya, Pak ya? Iya, ngapain? 500% kok. Ngapain pusing? Iya. Kalau Bapak nagih negara, kira-kira negara, ini perorangan ini. Oknumnya kan banyak kan, Pak? Wah, di sniper aja negara. Bapak turun. Iya, bisa mati kita. Iyalah, Pak. Matinya nggak usah pakai sniper, Pak. Pakai cyanida, Pak. Bapak minum, wah mati, Pak. Pesawat mau nagih, Pak. Betul. Betul, karena hebatnya di luar itu luar biasa itu. Hanya pegang aja bisa mati. Bisa mati aja, Pak. Sudah. Iya. Itu bisa nanti saya tidak lanjutin, Pak. Ini ya, jadi saya mohon Bapak buat super holding dulu, Pak. Yakinin sesepuh untuk bagaimana memaksimalkan, dan ini adalah program amanat rakyat, Pak. Kita basically program ini sangat besarnya, kita nggak cuma Indonesia, tapi Nusantara, Pak. Nah, kalau Nusantara, kita bicara Mojopahit, dulu Nusantara sampai mana, Pak? Sampai Cina loh, Pak. Sampai Cina, betul. Iya, kita bayangkan nanti Filipina, ya kan? Kita bayangkan Papua Nugini, Malaysia pakai program kita, Thailand, Myanmar, Kamboja yang lagi butuh-butuhnya. Kita menguasai ekonominya, Pak. Jadi nanti penguasaan bukan negara lagi, Pak. Sesepuh punya penguasaan asetnya selama ini kan dipegang di perbankan dunia, World Bank. Betul nggak, Pak? Iya. Tapi sesepuh kayak tikus mati di Lumbupati, betul nggak, Pak? Di World Bank. Iya, betul. Saya, Pak, di Batubara itu sudah kepala itu jadi kaki, Pak. Betul. Tapi sampai mobil itu masuk ke jurang, Pak. Saya, waduh, ya karena keterbatasan ya modal itu, Pak. Ini saya semangat walaupun penglihatan mata saya agak begini, begitu mendengarkan penjelasan Bapak seperti ini, saya semangat Pak. Bagaimana saya bisa kumpulkan, karena saya berkantor itu, Pak, terus terang ini di kantor Asosiasi Kerajaan Pusat, ya itu, Pak. Tuh, jadi saya umpama sekarang kontak dengan kerajaan di Goa, Makassar, umpama. Itu saya bisa, nggak masalah. Apalagi di Kutai Kartanegara, saya diangkat menjadi ketua penasehat, Pak, di sana. Nah, jadi insya Allah kalau aset yang lain itu ini saya ditunggu, Pak, ditunggu betul. Hanya apa, bagaimana caranya itu saya belum ketemu sampai hari ini, Pak. Itu kira-kira, Pak. Ya, Pak, ini masih yang saya presentasikan. Kita perlu kerjasama bersama karena kita berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini, Pak. Baik. Ketiga boleh nggak saya usulkan, Bapak? Ini saya bahas dengan Bapak ya, Pak ya. Ada ketiga ini, Pak. Halo? Usulkan apa, Pak?
Foto-foto saya. Ini ada Apa, Pak? penerbitan SBLC, Iya ya. Pak. Usulkan apa, Pak? Foto-foto suaranya tadi. Iya, Pak. Penerbitan SBLC. Penerbitan Oke. SBLC, Pak. Itu nanti Oke, kalau yang itu ada SBLC, kemudian Bapak bisa di cover di Singapura atau apa, itu pun juga masih bisa masuk holding kita kan, Pak? bisa, Pak, bisa, sangat bisa, Pak. Saya bisa aturin, Pak. Boleh. Ya, intinya Nanti datanya saya dana kirim. luar negeri bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya kirim ke Bapak nanti untuk SBLC-nya, nanti langsung atas nama perusahaan Bapak itu nanti. Iya, SBLC-nya. Kan Ini, selama Pak. setahun itu, Pak. Ya, Dan SBLC-nya, ini dipergunakan untuk modal kerja kan, Pak? SBC-nya atas namanya super holding aja, Pak. Supaya Ya. super holdingnya jalan, Pak. Nanti kita yang penting Betul, nggak koordinasinya apa-apa. dulu. Ya, Nggak apa-apa, Pak. Nanti ke Bapak atur. Karena saya tidak mengerti seperti apa nanti langkahnya gitu loh, Pak. Ya, boleh, boleh. Bapak kirim dulu lah sama saya. Intinya, boleh. SBLC-nya punyanya siapa, Pak? Ini kawan saya minta dipakai bersama, Pak. Oke, boleh, Pak. Berapa Ya. nilainya, Pak? Cukup relatif besar, Pak. Hanya nanti saya baca, karena baru saya terima, ini saya belum sempat membaca nilainya berapa itu, Pak. Ya, kalau bisa diaturin Zoom meeting ya, Pak, sama beliaunya, supaya saya tahu dia untuknya apa, Pak. Pemakaian bersama kan saya harus siapin underline-nya, Pak. Untuk dia kan misalnya 50-50 kan saya nyiapin underline-nya untuk dia punya pakai 50, Pak, supaya nggak keblok, Pak, nantinya. Bisa, tapi di luar, Pak. Iya kan? Iya. Ya. Boleh, Pak. Boleh. Boleh nanti underline pun juga ini yang rencana mempergunakan juga, itu juga mempersiapkan underline-nya juga ada di dalam negeri, tapi beliau. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kita aturin, Pak. Baik. Ya. Ya, mohon maaf ini agak sorean, jadi saya udah... Nggak apa-apa. Saya tadi meetingnya dari jam 8 sampai ini baru terakhir ini. Mas ya. Ya, Pak. Ya, oke. Kira-kira cukup ya, Pak ya? Cukup, Pak. Cukup. Ini hanya beberapa orang, tadi sudah ada beberapa masuk, tapi mundur lagi, ya, jadi nggak apa-apa. Iya, saya minta maaf untuk yang kedua kalinya nanti kemungkinan besar agak lebih banyak gitu, Pak. Iya, Pak. Yang penting super holdingnya dulu dibentuk supaya kita buat tim Avenger-nya enak, Pak. Super holding ya nanti baiklah. Nah, saya banyak konsultasi dengan Bapak ya nanti ya. Boleh, Pak. Super holdingnya. Apa kita nanti PT yang sudah ada Bapak masuk menjadi dirutnya atau bagaimana, Pak? Ya, nanti nggak apa-apa. Saya masuk sebagai pemegang sahamnya, nanti direkturnya orangnya saya nggak apa-apa, Pak. Nanti, Pak. Kita bersama lah. Boleh. Iya. Boleh. Ini ada di tempat saya itu kira-kira 16 perusahaan, Pak. Boleh, Pak. Salah satu taruh di Kalimantan, satu taruh di Banten, satu taruh di sini. Gitu aja bisa, Pak. Boleh. Nanti Bapak bisa kelola yang mana orang-orangnya Bapak di mana. Iya. Nanti sama lah, Pak. Bisa. Kita kelola bersama lah, Pak. Bisa nanti, Pak. Oke. Baik, Pak. Sementara. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Jumpa, Pak.